Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisi Sasyatul Unsi dari kelas B, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 1, dengan nomor induk mahasiswa 2004-14098. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang metodologi studi Islam dan bagaimana sejarah perkembangannya? Metodologi studi Islam. Metodologi itu adalah rangkaian dari cara-cara. Jadi, metodologi studi Islam itu adalah rangkaian dari beberapa cara yang digunakan untuk mengkaji studi Islam. Sejarah perkembangan studi Islam tersebar di 3 wilayah besar, yaitu dunia Muslim, dunia Barat, dan di Indonesia. Pertanyaan kedua, bagaimana ruang lingkup studi Islam, dan berikan masing-masing satu contoh Islam sebagai doktrin, gejala budaya, interaksi sosial, dan dimensi keilmuan dan keagamaan. Jadi ruang lingkup studi Islam itu mencangkup semua aspek seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu, dan lain-lain. Contoh Islam sebagai doktrin itu adalah, jadi Islam sebagai doktrin itu ajaran studi Islam yang berkaitan dengan hal-hal ketuhanan yang kebenarannya itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti kita itu percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada rukun iman, dan percaya kepada rukun Islam. Contoh dari gejala budaya itu seperti kita jika bertemu sesama muslim, kita selalu mengucapkan salam. Nah, itu merupakan salah satu budaya dari umat muslim yang apabila kita saling bertemu itu selalu mengucapkan salam. Kebudayaan ini merupakan salah satu sifat terpuji dan bisa mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, ada interaksi sosial. Interaksi sosial ini contohnya seperti kita menjalin ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Nah, persaudaraan ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu ada ukhuwah ubudiyah atau persaudaraan atau ukhuwah yang dijalin berdasarkan sama-sama hamba Allah. Terus ada ukhuwah insaniyah, yaitu ukhuwah yang didasarkan sama-sama ciptaan Allah. Terus ada ukhuwah al-wataniyah, yaitu ukhuwah yang didasarkan sama-sama karena kebangsaan dan negara yang sama. Dan yang keempat ada ukhuwah fidin al-Islam. Fidin al-Islam ini adalah ukhuwah yang dijalin karena sama-sama satu akidah. Dan yang keempat ada dimensi keilmuan dan dimensi keagamaan. Jadi dimensi keilmuan ini kita hanya bisa berpangkal pada 2 cabang, yaitu logika dan filsafat. Tetapi ada juga yang tidak berpangkal kepada logika dan filsafat. Contohnya seperti dimensi kemanusiaan, dimensi sejarah, dimensi kebudayaan, dan dimensi sistem. Sedangkan dimensi agama itu adalah sistem yang mengatur tentang kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan nomor 3, yaitu apa yang Anda ketahui tentang orientalisme dan oksidentalisme, dan bagaimana latar belakang munculnya orientalisme dan oksidentalisme. Jadi yang pertama ada orientalisme. Orientalisme itu berasal dari orient dan isme. Orient itu bisa kita artikan atau bisa kita ganti dengan oriental yang artinya ketimuran, dan isme itu artinya isme-isme atau paham-paham. Nah, jadi orientalisme itu adalah sebuah gerakan yang mengkaji tentang paham-paham atau isme-isme ketimuran. Terus kan studi Islam itu sebagai disiplin yang muncul pada abad 19. Nah, disiplin di sini yang dimaksud sebagai orientalisme. Terus orientalisme itu adalah sebuah kata yang dinisbatkan untuk studi atau para peneliti yang dilakukannya itu bukan oleh orang timur terhadap ilmu disiplin. Terus sejarah munculnya orientalisme itu adalah ketika terjadinya pergulatan antara dua dunia, yaitu dunia Islam dan dunia Barat yang terjadi di Andalusia dan Sicilia.
Terus yang kedua ada tentang oksidentalisme. Oksidentalisme itu adalah sebuah arah kajian yang di dalamnya itu mengkaji tentang keilmuan barat. Nah, sejarah munculnya oksidentalisme itu tidak terlepas dari sejarah kecemerlangannya peradaban Islam dan sejarah kegelapannya peradaban dunia barat. Dan jadi pada saat itu para sarjana barat itu mengkaji dunia tentang ketimuran, yaitu seperti masyarakat, peradaban, dan agamanya. Pertanyaan nomor 4 yaitu banyak orang ahli menyebutkan metode dan cara beragama yang berbeda-beda seperti tradisional, rasional, formal, metode pendahuluan, dan sebutkan perbedaan di antara keempat itu. Jadi tradisional itu adalah cara beragama yang mengikuti tradisi. Terus formal itu adalah cara beragama yang mengikuti formalitas di lingkungannya atau di masyarakatnya. Yang ketiga ada rasional. Rasional itu adalah cara beragama sesuai rasio sebisanya atau semampunya. Dan metode pendahuluan itu adalah cara beragama dengan menggunakan akal dan hati di bawah wahyu. Pertanyaan nomor 5 yaitu apa perbedaan studi Islam melalui pendekatan nakli, akli, dan kasfi? Lalu berikan contohnya. Jadi yang pertama ada nakli. Nakli ini adalah sebuah pengkajian yang berdasarkan dalil. Contohnya itu seperti kita akan menetapkan suatu hukum yang bersumber langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang kedua ada akli. Akli itu adalah pengkajian yang berdasarkan akal. Contohnya seperti kita akan menetapkan suatu hukum dengan berijtihad. Lalu yang ketiga ada kasfi. Kasfi ini sama seperti batin atau perasaan, yang mana kita selalu mengesahkan Allah dengan selalu menyebutkan asma-asma Allah, yang mana asma-asma Allah ini selalu kita aplikasikan ketika kita berdoa kepada Allah.